Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh-solehah semua? Semoga dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada kesempatan kali ini, bersama Pak Irlan, kita akan melanjutkan materi kita, muatan pelajaran akidah akhlak. Sebelum kita memulai penjelasan, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Akidah akhlak. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar akidah akhlak dengan materi adab berpakaian, adil, dan istiqomah. Dalil pokok dari adab berpakaian terdapat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, Ya bani Adama khudu zinatakum inda kulli masjidi wa kulu wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yang artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Quran surat Al-A'raf ayat 31. Berikut peta konsep singkat dari adab berpakaian menurut agama Islam. Islam adalah agama yang sempurna. Seluruh tata cara kehidupan manusia diatur di dalamnya. Baik perilaku manusia dalam ucapan, perkataan, maupun berpenampilan dalam berpakaian telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pakaian bagi seorang muslim tidak hanya untuk memperindah penampilan saja. Fungsi pakaian yang paling utama dalam Islam adalah sebagai penutup aurat. Nah, apakah aurat itu? Aurat adalah bagian tubuh yang harus ditutupi baik dalam keadaan sholat maupun di luar sholat. Menutup aurat telah diwajibkan ketika seseorang sudah termasuk dalam usia balik. Ada perbedaan antara aurat laki-laki dan aurat perempuan. Nah, aurat perempuan adalah seluruh tubuhnya kecuali telapak tangan dan muka. Jadi, seluruh tubuh bagian dari perempuan kecuali muka dan telapak tangan harus ditutupi oleh pakaian, baik baju, kerudung, maupun celana. Untuk aurat laki-laki, bagian tubuh laki-laki antara pusar hingga lutut. Nah, itulah aurat bagi laki-laki. Jadi, di antara pusar hingga lutut harus ditutupi dengan pakaian baik baju maupun celana. Berikut anjuran dan perhatian untuk pakaian perempuan dan laki-laki. Sebagai pengetahuan umum, yang biasa kita sebut kerudung itu dalam bahasa Arab dikatakan khimar, yaitu definisinya dipanjangkan hingga menutupi kerah leher dan dada. Dalilnya terdapat dalam Quran surat 24 ayat 31. Dan untuk pakaian yang menyelimuti tubuhnya dinamakan jilbab atau mantel atau baju karung. Dijulurkan ke seluruh tubuh hingga mendekati tanah. Terdapat dalam surat 33 ayat 59. Dan untuk laki-laki, hal yang harus diperhatikan muslimin dalam berpakaian adalah segala bentuk pakaian tidak boleh ketat, harus longgar, dan yang terpenting menutupi aurat. Berikut beberapa ketentuan atau adab-adab berpakaian seseorang muslim dan muslimah menurut ajaran Islam. Yang pertama, membaca basmalah sebelum memakai pakaian, karena memakai pakaian ialah memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memakai pakaian mendahulukan dari anggota badan yang kanan. Anggota badan tangan dan kaki yang kanan terlebih dahulu. Yang ketiga, untuk seorang laki-laki,
bahan pakaian dilarang terbuat dari sutra dan emas. Yang ketiga ini khusus untuk laki-laki. Yang keempat, ini yang paling penting, menutup seluruh aurat. Yang kelima, pakaian kondisi bersih dan terbebas dari najis karena sewaktu-waktu digunakan untuk sholat. Yang keenam, terakhir, melepas pakaian mendahulukan dari anggota badan, baik tangan dan kaki yang sebelah kiri. Materi selanjutnya adalah adil. Adil berasal dari bahasa Arab yaitu adilun, yang artinya seimbang. Sedangkan menurut istilah, adil diartikan menempatkan sesuatu pada tempatnya, menerima atau memberikan sesuatu sesuai haknya. Penjelasan singkat, adil bukan berarti harus sama, tetapi adil ialah menyesuaikan dengan kondisi seperti misalnya orang tua yang memiliki 3 anak yang sudah SMA, SD, dan TK. Mereka semua diberi uang saku tidak harus sama, tetapi diberi uang saku sesuai dengan kebutuhan dan kondisi anak tersebut. Apakah kalian tahu siapa yang paling maha adil di jagat alam semesta ini? Yang maha adil ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi selanjutnya adalah istiqomah. Istiqomah secara bahasa berarti tegak lurus, tidak berbelok-belok, tegak dan lurus. Sedangkan menurut istilah, istiqomah adalah sikap teguh dalam mempertahankan keimanan dan keislaman serta menghadapi tantangan dan godaan. Itulah pengertian istiqomah. Berikut keistimewaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau bisa disebut juga manfaat dari istiqomah. 1. Selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai ancaman dan gangguan. 2. Dijauhkan dari rasa takut dan sedih. 3. Mendapatkan kesuksesan di dunia dengan tercapainya cita-cita. Dan yang terakhir 4. Mendapatkan kenikmatan berupa surga di akhirat. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi manfaat dalam istiqomah ini? Karena iman seseorang itu harus diamalkan dari hati, lisan, dan perilakunya. Setelah 3 itu dilakukan, kemudian hendaklah dia beristiqomah supaya terjaga dari kesucian hati, perkataan, dan perbuatannya. Karena begitu beratnya istiqomah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistimewaan kepada orang yang istiqomah dengan memberikan 4 manfaat berikut ini. Sekian pembelajaran dari Pak Erlan. Harapan dan pesan dari Pak Erlan, semoga anak-anak tetap semangat belajar dan menghafalnya di rumah, tetap mematuhi protokol kesehatan, dan yang jauh lebih penting, patuhilah kedua orang tua kalian. Sekian dari Pak Erlan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.